Apabila mams merasakan kakinya kram, itu bisa dari betisnya atau misalnya telapak kakinya atau pergelangannya. Nah, itu bisa mams rasakan, khususnya untuk mams yang sedang hamil ya, di usia kehamilan di trimester kedua, sekitar 20 mingguan lebih. Nah, itu juga sudah bisa mams rasakan tuh. Apalagi pada saat mams lagi tidur nih, tiba-tiba subuh kebangun gara-gara, aduh, kakinya sakit. Penyebab dari kaki kram itu sebagian besar disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar nih. Jadi pada saat mams hamil, tentu ada namanya penambahan berat badan mams nih pada saat hamil. Nah, penambahan berat badan mams ini yang juga bisa ikut mempengaruhi supaya aliran darahnya ini menjadi tidak lancar. Nah, untuk cara mengatasinya selain minum multivitamin, mams juga tentu harus mencukupi nutrisi ya. Jadi nutrisi selama mams hamil itu harus tercukupi dari kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak dan multivitamin. Nah, setelah mams mencukupi hal tersebut, mams juga nih harus memperhatikan dari pola aktivitas mams sehari-hari. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan memberikan tips lagi nih, khususnya untuk mams yang sedang hamil yang suka merasakan kram-kram pada daerah kaki atau misalnya di betisnya nih sering kram. Nah, pengen tahu tipsnya apa aja? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya nih, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Apabila mams merasakan kakinya kram, itu bisa dari betisnya atau misalnya telapak kakinya atau pergelangannya. Nah, itu bisa mams rasakan, khususnya untuk mams yang sedang hamil ya, di usia kehamilan di trimester kedua, sekitar 20 mingguan lebih. Nah, itu juga sudah bisa mams rasakan tuh. Apalagi pada saat mams lagi tidur nih, tiba-tiba subuh kebangun gara-gara, aduh, kakinya sakit. Nah, apabila mams merasakan seperti itu adalah hal yang wajar terjadi pada saat mams hamil. Nah, pengen tahu penyebabnya apa dan gimana cara mengatasinya supaya nggak kram-kram terus, ikutin ya. Penyebab dari kaki kram itu sebagian besar disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar nih. Jadi pada saat mams hamil tentu ada namanya penambahan berat badan mams nih pada saat hamil. Nah, penambahan berat badan mams ini yang juga bisa ikut mempengaruhi supaya aliran darahnya ini menjadi tidak lancar. Pada saat hamil terdapat peningkatan volume darah, terus ada penambahan berat badan juga. Nah, itu bisa menyebabkan aliran darah yang ke arah kaki itu menjadi tidak lancar sehingga dapat terjadi kram. Tentu hal-hal lain itu juga bisa mempengaruhi ya, misalnya dengan aktivitas mams atau misalnya mams kebanyakan terlalu duduk lama atau misalnya berdiri terlalu lama, itu juga bisa menyebabkan mams itu menjadi kakinya lebih bengkak, dan juga karena akibat pembengkakan bisa juga menyebabkan kakinya kram. Nah, faktor risiko lainnya adalah kurangnya aktivitas pada saat mams sedang hamil. Misalnya, mams hidup dengan misalnya baring-baring aja, atau misalnya duduk terus aktivitasnya kurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan aliran darah itu menjadi tidak lancar. Nah, untuk penyebabnya bisa juga disebabkan oleh kurangnya nutrisi nih. Misalnya kurang kalsium atau magnesium. Jadi itulah pentingnya pada saat hamil untuk merekomendasikan mams untuk minum multivitamin yang mengandung kalsium dan juga magnesium. Selain itu, dengan mencukupi kebutuhan kalsium, tentunya untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya itu, khususnya untuk tulang, itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan mams hamil dengan nutrisi yang kurang. Selain dari kalsium dan magnesium, ada juga multivitamin lain ya yang harus mams minum. Tentunya asam folat itu juga harus mams minum, karena asam folat itu bagus juga nih untuk pertumbuhan otak dan susunan saraf janin yang sedang mams kandung. Dan jangan lupa untuk minum tablet penambah darah yang mengandung zat besi, karena dengan memenuhi kebutuhan zat besi itu dapat menjaga nih supaya mams terhindar dari anemia atau kekurangan sel darah merah. Nah, untuk cara mengatasinya selain minum multivitamin, mams juga tentu harus mencukupi nutrisi ya. Jadi nutrisi selama mams hamil itu harus tercukupi dari kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak dan multivitamin. Nah, setelah mams mencukupi hal tersebut, mams juga nih harus memperhatikan dari pola aktivitas mams sehari-hari.
apabila moms misalnya sudah beraktivitas terlalu tinggi, terlalu banyak seharian. Nah, pada saat istirahat, moms juga boleh nih untuk menaikkan posisi kakinya lebih tinggi dibandingkan dengan badannya. Jadi kakinya tuh boleh disanggah dengan bantal, sehingga posisi kaki lebih tinggi dari posisi badan. Yang tujuannya supaya aliran darahnya itu menjadi lebih lancar. Nah, apabila moms juga merasakan kram, nah moms juga boleh melakukan peregangan ya. Jadi kakinya itu juga bisa peregangan diregangkan. Jadi kita melakukan stretching ya. Itu tujuannya juga sama untuk memperlancar aliran darah. Lalu untuk moms yang aktivitasnya rendah, moms juga boleh nih untuk mulai olahraga. Ya, olahraga itu bermacam-macam. Jadi mau olahraga yang kardio atau misalnya olahraga berenang atau misalnya olahraga untuk mengangkat beban, tapi angkat bebannya nggak usah yang terlalu berat. Misalnya 1 atau 2 kilo aja itu udah cukup. Untuk olahraga, moms boleh melakukan 3-5 kali dalam seminggu ya. Nah, untuk sesi olahraganya, setiap kali moms boleh selama sekitar 20-30 menit. Cara lain untuk menghindarinya adalah moms harus mencukupi kebutuhan cairan ya. Jadi moms boleh minum 2-3 liter air putih per hari. Dan juga hindari duduk atau berdiri yang terlalu lama. Jadi kalau misalnya duduk yang kakinya menggantung, yang tidak nempel ke lantai, itu juga sebaiknya dihindari ya. Dan juga kalau berdiri jangan terlalu lama. Jadi usahakan supaya posisi moms itu diubah. Jadi kalau misalnya duduknya udah terlalu lama, ya moms coba untuk jalan-jalan lagi. Dan yang terakhir, moms juga boleh untuk mandi air hangat ya, untuk memperlancar aliran darah. Nah, apabila moms merasakan selain kram, terus moms merasakan nyeri di betis atau yang sangat sakit, nah itu waktunya untuk moms periksa ke dokter ya. Karena bisa saja rasa nyeri itu disebabkan oleh hal yang lain. Misalnya ada penyumbatan aliran darah atau hal yang lainnya. Oke, sekian dulu konten Dokter Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dokter Kevin, until tomorrow and stay healthy.